Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat lagi, shalom. Sukacita siang hari ini, amin. Haleluya, sungguh luar biasa. Sungguh anugerah Tuhan. Kalau saat ini kita dapat kembali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau datang dalam Tuhan. Persiapkan setiap hatimu, fokuskan setiap pikiranmu. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Beri pujian yang terbaik bagi Dia. Beri ucapan syukurmu yang terbaik bagi Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk diagungkan. Hanya Dia yang layak untuk kita puja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Banyak yang Kau beri.
bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Walau dalam lembah kelam kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Yesus. Dan saat ini Tuhan, mau beri persembahan yang terbaik bagi nama-Mu, mau lebih lagi pujikan pujian yang terbaik bagi nama-Mu Bapa. Kau memberkati ibadah siang hari ini Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kau penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Dan kami percaya Yesus, kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Lebih semangat lagi kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab hidup kita tak akan sama. Ada Allah yang selalu menyertai kita. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya sumber kekuatan hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Satu-satunya
sebab di dalam Engkau hidup kami tak akan sama Bapa. Oleh sebab itu Yesus, sungguh kami bersyukur sebab Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Haleluya.
sebab Kau anugerah terbesar. Karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Amin Yesus. Sebab karena anugerah-Mu saja Yesus, hidup kami Engkau selamatkan Bapa. Oleh sebab itu Yesus, saat ini Tuhan, mau terus ikut Engkau Tuhan, sampai akhir hidup kami. Kami mau Engkau dapati kami terus setia Yesus. Amin. Filipi 3 ayat 8-9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kami mau terus percaya Tuhan, mau terus ikut Engkau sampai akhir hidup kami Bapa. Kami mau terus ikut Engkau. Haleluya Yesus. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusan. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri kami ikut Engkau Tuhan, kami terus ikut Engkau Yesus. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, ku tak ingkar. Amin. Biar dunia di belakang, salib di depan. Haleluya. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, amin. Salib di depan. Ku tak ingkar. Yesus, mari lebih lagi pujikan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak Bapak, Ibu, dan Saudara, tahukah pujian? Silahkan duduk Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu latar belakang daripada lagu ini?
Suatu hari ada suatu kegerakan yang luar biasa. Di Eropa, kebangunan rohani yang luar biasa. Muncul para misionaris yang dia rindu dan bahkan dia rela untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Termasuk juga yang ada di India. Waktu itu ada misionaris yang masuk ke Assam, daerah primitif yang begitu banyak mereka tidak kenal Tuhan. Orang-orangnya sangat bengis dan bahkan terkenal dengan kanibal. Next. Ada begitu banyak. Mereka benar-benar tidak tahu tentang kebenaran. Ada orang yang masuk ke daerah itu, yang walaupun mereka benar-benar akan ditolak, tetapi perjuangan daripada misionaris ini masuk ke daerah Assam, India, bagian timur negara India. Mereka mengabarkan Injil. Ada satu keluarga yang benar-benar dia luar biasa menerima Yesus. Sampai di dalam penerimaan Yesus itu dia tahu apa tujuan hidup. Konon katanya satu keluarga itu bernama Nongseng. Ini adalah kejayaan daripada primitif orang-orang di situ. Dia sangat bangga kalau ada tengkorak di rumahnya. Dia sangat bangga tatkala dia disebut dia adalah pemburu kepala. Tetapi apa terjadi saudara? Injil masuk di situ. Ada satu keluarga yang terima, yaitu adalah keluarga Nokseng. Satu istri, 2 anak. Waktu itu kepala suku tidak terima. Karena apa? Injil diberitakan di situ. Suatu ketika kepala suku mengumpulkan mereka di alun-alun dan dicari. Pertama kali satu keluarga yang menerima Yesus itu. Lalu dipanggil untuk diadili. Kepala suku bertanya kepada Nokseng itu, "Mengapa engkau percaya Yesus? Tinggalkan iman percayamu itu. Tidak perlu engkau menjadi pengikut Yesus." Apa jawaban daripada Nokseng itu saudara? Dia katakan, "Mengikut Yesus sudah menjadi keputusanku. Aku tidak pernah gentar." Pada waktu dia ditanya itu, apa yang terjadi saudara? Dia diintimidasi, dia akan dihabisi semua. Pada waktu ditanya, "Tinggalkan, jangan percaya engkau kepada Yesus." Jawabannya apa? "Mengikut Yesus sudah keputusanku." Pada waktu ditanya, itu yang dijawab. Mendengar kalimat ini sang kepala suku menjadi murka. Lalu amarah sangat besar. Pada waktu keluarga itu menyatakan seperti itu, kedua anaknya ditombak sampai mati. Kepala suku mengucapkan kalimat lagi, "Engkau harus tinggalkan imanmu itu. Bukan hanya anakmu yang akan mati, tetapi istrimu yang akan mati." Tetapi apa yang menjadi jawaban daripada Nokseng? "Walau aku sendiri mengikut Yesus, aku tidak gentar." Itu kata-kata yang disebutkan. Walaupun anak keduanya mati, dia tidak pernah gentar.
Dia katakan di dalam sanubarinya, walaupun aku sendiri, aku tidak gentar. Sekejap saja setelah mendengar kalimat itu, kepala suku memerintahkan istrinya ditombak dan mati. Sekarang kepala suku berkata kembali, hai engkau, aku kasih kesempatan sekali lagi. Tinggalkan iman percayamu, maka aku biarkan engkau hidup. Apakah Nok-seng mengatakan iya, enggak? Dengan tegar yang walaupun air mata menetes. Karena melihat istri dan dua anaknya, istri dan dua anaknya mati. Sekarang tinggal dia sendiri. Dia tidak pernah ingkar. Dan bahkan dia jawab kepada kepala suku itu, salib di depan, dunia di belakang, aku tidak gentar. Di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Ini kata-kata yang terucap Nok-seng pada waktu dia sendirian, istri dan anaknya telah dibunuh. Dia tidak pernah ingkar. Dan ternyata ini adalah menjadi ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya kepada kepala suku. Dan kemudian Nok-seng pun dibunuh. Kematian Nok-seng dan keluarganya ternyata berdampak besar. Sebagian orang-orang yang ada di suku itu kenal Tuhan. Suatu ketika kepala suku hatinya gundah gulana. Dia berpikir, mengapa ada orang yang sampai berani mengorbankan jiwanya hanya untuk seorang pribadi yang namanya Yesus? Ada apa dengan Yesus ini? Hati yang berkecambuk itu, dia mencari tahu. Suatu ketika dia baca firman Tuhan dan dia ketemu langsung kepada Yesus. Dan suatu ketika dia kumpulin orang-orang sesuku itu di alun-alun desa. Dia menyatakan bahwa dia terima Yesus juga. Karena memang ada kekuatan supranatural dari siapa yang namanya Yesus. Dia yang telah menebus setiap dosa kita. Dan dia yang menjamin keselamatan kita setelah kita harus menghadap Sang Khalik. Dia katakan, mulai hari ini kita semua percaya Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kepala suku terpanggil untuk terima Yesus. Maka tidak heran sampai saat ini Meghalaya adalah negara yang subur. Itu adalah timur laut India. Kekristenan begitu banyak. Dan banyak orang diselamatkan di daerah di situ. Oleh seorang misionaris India, kata-kata daripada Nok-seng ini lalu diubah menjadi sebuah lagu, yaitu lagu himne yang sangat indah oleh Sandu Sundarsing dan diaransemen langsung oleh orang Amerika, seorang komposer, yaitu adalah William Reynolds. Dan lagu itu sampai sekarang kita bisa mendengarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tantangan dalam setiap zaman untuk mempertahankan iman kepada Kristus berbeda. Tetapi pada prinsipnya adalah sama, bahwa kita di dalam mengiring Yesus harus tetap setia. Apapun yang terjadi. Bapak Ibu harus ingat proses keselamatan yang terjadi. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama. Mengikut Yesus itu adalah keputusanku. Setiap orang percaya yang tidak punya satu tujuan hidup yang benar, maka dia mudah untuk tergoyahkan. Proses keselamatan yang terjadi dalam diri kita ada 3 tahap, saudara. Tahap pertama, yaitu adalah proses
Justification yang artinya pembenaran. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun kita orang berdosa, sejahat apapun saudara, kita ini sudah dibenarkan di pandangan Allah. Apapun kata orang, kita ini sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Itulah proses yang pertama. Yang kedua, proses yang dikatakan dengan sanctification, yaitu adalah pengudusan. Inilah yang harus kita kerjakan. Kita harus mengalami proses di dalam kekudusan secara terus menerus oleh karya Roh Kudus. Maka ada begitu banyak hal yang Allah izinkan, problem permasalahan, dan apapun yang terjadi itu adalah untuk apa yang dikatakan dengan menuju kepada pemulihan atau pengangkatan. Supaya kita layak sebagai murid Kristus yang sejati. Segambar daripada rupa Allah. Tahap yang ketiga adalah proses glorification. Artinya adalah kemenangan, artinya pemulihan atau pengangkatan. Di mana seperti Nongseng, dia bertahan untuk tetap sampai pada proses yang ketiga. Maka kalau kita lihat Stefanus juga begitu, pada waktu dia dirajam batu, maka surga terbuka. Dia dibawa oleh malaikat dalam pemulihan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, banyak tantangan yang menghadang perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan untuk kita tetap setia sampai selamanya. Tadi saya katakan bahwa tantangan dalam setiap zaman itu berbeda. Sekarang tantangan kita ada begitu banyak hal, saudara. Saya temukan ada 4 hal yang sering terjadi bagi setiap orang percaya. Yang pertama, ada begitu banyak orang percaya meninggalkan iman percayanya atau bahkan dia itu keluar dari nderek Gusti. Yang pertama oleh karena harta, kekayaan atau pekerjaan. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu tahu dari cerita ini, orang yang hanya melihat oleh karena kesengsem harta, kekayaan, pekerjaan, duniawi, materi, dia rela meninggalkan Tuhan. Tapi endingnya apa terjadi? Keluarga Lot, waktu itu dia itu bersama dengan pamannya Abraham. Oleh karena dia milih sesuatu daerah yang dia pandang menurut dia adalah baik, yaitu Sodom dan Gomora. Dia tinggal di situ sampai dia tidak lagi kenal dengan Allahnya. Akhir daripada kehidupan mereka, Sodom dan Gomora dipagar oleh karena penghukuman. Dan istrinya Lot, oleh karena dia tinggalkan iman percaya kepada Allahnya Abraham, dia menjadi tiang garam. Oleh karena harta kekayaan dan pekerjaan, ada begitu banyak orang-orang Kristen rela meninggalkan Yesus. Padahal kalau kita lihat saudara, orang percaya sudah tidak lagi dia harusnya memikirkan tentang itu. Sebab firman Tuhan katakan, segala sesuatu akan disediakan bagi mereka yang tetap setia kepadanya. Yang kedua, orang rela meninggalkan Yesus oleh karena pasangan hidup atau jodoh. 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan 3 dari kaum bangsawan dan 300 gondik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua,
istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang Kristen seringkali dia itu oleh karena pasangan yang tidak seiman, mereka meninggalkan Allah. Oleh karena pasangan atau jodoh, saudara, dari Salomo kita bisa lihat. Salomo oleh karena dia banyak istri-istri yang tidak kenal Tuhan, membawa hidup dia jauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hai teman-teman jumbluan-jumblowati, jangan oleh karena jodoh engkau jual keselamatanmu. Hai Bapak, Ibu, calon mertua, kalau engkau cari itu jodoh untuk anakmu, ingat, jangan sampai tidak sepadan. Firman Tuhan katakan, di mana ada kecocokan antara gelap dan terang. Kenapa Tuhan melarang sedemikian itu, saudara? Sebab sebetulnya, saudara, jika orang percaya itu bersatu di dalam satu hati, satu iman, satu keselamatan, maka mereka akan tetap setia di dalam pegang teguh keselamatan itu sampai selamanya. Tetapi kalau mereka sudah tidak lagi satu iman, bagaimanakah mereka akan tetap teguh di dalam keselamatan mereka? Oleh sebab itu, Salomo memberikan gambaran kepada kita. Walaupun dia punya 700 istri, 300 gundiknya. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 27-28 pun mengatakan, sudah punya wanita 1000. Dia katakan tidak ada satu pun yang cocok dalam hidup dia. Sungguh keterlaluan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita jual keselamatan oleh karena jodoh, oleh karena pasangan kita. Saya percaya segala sesuatu di hadapan Allah harus kita pertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, banyak orang Kristen dia tinggalkan itu Kristus dan bahkan jual keselamatannya oleh karena lingkungan atau situasi kondisi yang terjadi. Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Haleluya. Bapak, Ibu, keluarga Elimelek, Naomi, anaknya adalah Machlon dan Kilion, menantunya Rut dan Urpah. Ending daripada keluarga ini, saudara, Moab itu waktu itu dia itu enggak kelaparan, tetapi Bethlehem ada kelaparan. Di Israel ada kelaparan. Orang yang percaya sama Tuhan harus mengalami proses, harus menderita, harus menanggung segala sesuatu untuk kesempurnaan. Tetapi dia enggak tahan. Dia lari ke Moab sebagai orang asing. Dan apa yang terjadi endingnya, saudara? Suaminya Elimelek meninggal. Machlon dan Kilion mati. Naomi kembali dan dia sangat menyesali. Dan bahkan ada tetangganya bilang, "Hai Naomi." Dia bilang apa? "Jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Marah, pahit." Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, lingkungan kita kadang-kadang tidak mendukung untuk kita tetap setia kepada Allah. Situasi kondisi kita mungkin, saudara, oleh karena ekonomi, keuangan, atau bahkan sesuatu yang kita butuhkan, kadang-kadang mengakibatkan kita menjual Yesus. Tapi ingat, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Itulah masa bagaimanakah kita diproses oleh Allah supaya kita segambar daripada Tuhan. Bertahanlah sampai apapun yang terjadi, Tuhan genapi. Situasi, kondisi, dan lingkungan tidak akan membuat kita untuk jauh daripada Tuhan. Ingat itu, saudara. Sekali lagi, apapun yang kita kerjakan akan menentukan kehidupan kita. Apakah kita benar di hadapan Allah, maka ada sesuatu yang harus kita terima. Apakah kita salah di hadapan Allah, ada konsekuensi yang harus kita terima. Yang keempat, kepahitan atau akar pahit. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan
Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak jarang beberapa orang melakukan hal ini, yaitu meninggalkan Kristus atau menjual keselamatan karena beberapa mereka merasa kecewa atau pahit hati. Dengan gereja mungkin, dengan keluarga mungkin, atau dengan teman seiman. Tatkala dia luka batin, tatkala dia itu kepahitan, maka tidak berpikir panjang. Dia tinggalkan Yesus itu. Sementara ada begitu banyak mereka itu mengalami akhirnya kekecewaan. Saya masih ingat ada beberapa dari anak, waktu itu saya melayani anak. Saya kunjung karena anak ini sudah lama enggak ke gereja, enggak lama juga masuk untuk pendidikan. Apa yang terjadi, saudara? Dia masih anak tetapi berani menyanggah saya. Pak, saya mulai hari ini tidak perlu saya dibesuk. Karena saya tidak akan pernah ke gereja. Kenapa, nak? Saya bilang. Saya menangis waktu itu. Karena apa? Dia memaparkan. Aku tidak akan pernah ke gereja karena apa? Ada si A itu. Dia sebut itu orang. Dan aku sakit hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Berapa banyak orang-orang Kristen oleh karena kepahitan, maka dia dengan sengaja dan bahkan dengan beraninya meninggalkan Kristus. Gak pernah berpikir panjang bagaimanakah keselamatan yang sudah diterima itu untuk nantinya dia akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya kita ini, jangan sampai setiap perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan menjadi batu sandungan kepahitan bagi orang. Tolong kepada kita bersama-sama orang yang sudah di dalam proses Allah. Harusnya kita menjadi berkat untuk kepada banyak orang. Jangan sampai justru orang kepahitan oleh karena kehidupan kita. Akhirnya dia jauh daripada Tuhan. Apa artinya menjadi pengikut Kristus, saudara? Saudara harus tahu dan saya harus tahu, mengikut Kristus berarti membiarkan Tuhan Yesus untuk mengarahkan seluruh agenda kehidupan kita setiap saat. Itu yang dikatakan dengan mengikut Kristus. Mengikut Kristus bukan perbuatan yang bisa dilakukan dengan setengah-setengah, tetapi menekankan kesungguhan hati dalam mengikut Tuhan dan komitmen sampai akhir. Itu pengikut Kristus. Mengikut Kristus tidak berarti bebas dari penderitaan. Tetapi ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Karena itu adalah satu proses bagaimanakah kita layak serupa daripada Kristus. Itu yang membuat kita menjadi miliknya yang sejati. Benarkah kita serius dengan kesungguhan hati kita mengikut Tuhan, saudara? Memang menjadi orang Kristen tidak cukup dengan rajin mengikuti ibadah atau bahkan mengikuti acara-acara rohani atau agamawi, gerejawi. Menjadi Kristen berarti mengubah prioritas dan cara hidup supaya Tuhan menjadi yang utama dan yang pertama. Itu yang harus menjadikan kita tahu. Mengiring Tuhan itu harus punya komitmen. Percaya kepada Yesus itu harus komitmen kuat. Dan alangkah mudahnya kita meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi berbagai masalah tatkala kita tidak punya komitmen. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, kalau orang percaya tanpa komitmen yang kuat mengikut Tuhan, maka yang dihasilkan adalah orang-orang Kristen yang berkualitas palsu. Dan itu Tuhan tidak inginkan. Seperti Wahyu mengatakan, kita akan dimutahkan dari mulut Allah. Kalau Tuhan sudah memberi 100% dalam hidup kita, yaitu menyelamatkan, tidak salah, tidak berkelebihan kalau Tuhan juga menuntut hidup kita dalam penyerahan kepadanya 100%. Supaya di dalam setiap kehidupan kita ini seturut apa yang menjadi Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena yang tadi saya sebutkan. Ada karena pekerjaan duniawi, harta kekayaan, jodoh, atau bahkan mungkin intimidasi dan sebagainya. Mereka menganggap remeh, memandang biasa tentang keselamatan, saudara. Mereka beranggapan semua agama itu baik dan benar. Jadi kalau mereka meninggalkan agamanya atau meninggalkan Kristus, lalu dia itu mengikuti agama yang lain, dia pikir aku juga menyembah Tuhan. Benar, saudara.
Semua agama pasti mengajarkan apa yang namanya dengan kebaikan. Tetapi saudara, saya katakan, kalau sampai ya kita itu menukar barang asli dengan barang imitasi, sungguh sangat disayangkan. Mengapa begitu, saudara? Pertanyaannya adalah, apakah kita atau mereka mengenal pribadi Tuhan yang mereka sembah? Sebab saudara, orang yang dikatakan dengan beragama itu berarti mereka itu harus dekat, harus kenal, harus akrab dengan yang disembah. Kalau kita mengatakan orang beragama, sementara kita tidak kenal dengan siapakah yang disembah dan dia tidak punya namanya relasi, itu sama juga bohong. Hanya kekristenan yang memberikan jaminan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang karib. Ada hubungan yang akrab, ada hubungan yang harmonis. Hanya di dalam kekristenanlah yang menyatakan dengan pasti bahwa pengikutnya akan dijamin masuk surga asalkan mereka percaya. Itu yang menjadikan jaminan. Firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah hanya di dalam kekristenan, di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membandingkan ajaran Kristen dengan yang lainnya, ada beberapa hal yang berbeda. Di dalam kekristenan, hanya Yesus Kristus yang mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada jaminan, sebab di kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam kekristenan, hanya di dalam Yesus kita dapat kepastian hidup kekal. Hanya di dalam Yesus kita beroleh penebusan. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh penghiburan dan ketenangan. Dan hanya di dalam Yesus kita ada kedamaian. Itu semua yang dicari oleh manusia di dunia. Sementara hanya di dalam Yesus kita akan dapatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh sebab itu kalau sampai orang Kristen, orang percaya, dia dengan mudah atau menganggap remeh keselamatan, hari ini perlu kita merenungkan kembali. Kenapa Noksen sampai dia rela mati satu keluarga? Karena dia tahu ada jaminan di dalam kehidupannya. Dia mengerti tujuan hidup di dunia itu. Maka kenapa sampai dia sangat benar-benar, aku tidak pernah gentar. Karena Allah yang dia sembah, yaitu Yesus yang sama dengan kita yang kita sembah, dia menjamin kehidupan setelah di dunia. Mengapa banyak orang Kristen meninggalkan keselamatannya? Jawabannya adalah, next. Jawabannya adalah, mereka tidak membangun hubungan yang indah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah namanya berdoa bersekutu dengan indahnya. Oleh sebab itu saudara, bagi kita orang percaya harusnya kita punya satu tujuan akhir di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita sebagai orang percaya tidak punya satu tujuan, maka maaf, kita mudah sekali untuk jatuh di dalam tipu daya. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya, inilah yang menjadi tujuan akhir kita, saudara. Di dalam setiap kehidupan kita harus punya tujuan akhir. Oleh sebab itu, kalau kita punya satu tujuan mengikut Kristus, aku punya satu tujuan, yaitu adalah aku harus mempertahankan iman.
dan sudah dijamin mahkota kehidupan yang akan aku terima. Selama panjenengan dan saya pegang itu, tujuan akhir, maka rawe-rawe lantas, malang-malang putung, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Kita harus bayar harga sampai Tuhan mengatakan, hai sahabatku, marilah, di rumah Bapakku ada banyak tempat dan itu tersedia bagimu. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Oleh sebab itu saudara, mulai hari ini tidak akan ada lagi halangan-halangan apapun yang terjadi, tidak akan mampu untuk memisahkan kita daripada Kristus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar, kita juga harus mau setia sampai akhir. Sekali Yesus tetap Yesus. Dari kebenaran yang kita terima, apakah masih ada Bapak, Ibu, Saudara yang berpikir mau meninggalkan Tuhan Yesus? Jawablah hari ini dengan tegas, mengikut Yesus keputusanku. Aku tidak akan pernah terkecoh dengan berbagai macam, apakah itu situasi kondisi, apakah itu adalah pekerjaan duniawi, materi, tidak akan mempan. Sebab aku tahu tujuan akhir hidupku adalah iman kepada Kristus Yesus. Keselamatan yang Tuhan sudah beri itu akan menjadi jaminan hidupku. Oleh sebab itu aku harus menjaganya. Apapun yang terjadi, mengikut Yesus adalah keputusanku. Walaupun aku sendiri, aku tidak akan gentar. Salib itu ada di depan, dunia itu ada di belakang. Itu yang harus kami kerjakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengajak kita bersama-sama. Saya beri waktu kepada Bapak Ibu. Hari ini mungkin ada suatu keraguan-raguan, atau bahkan kita tidak semangat lagi datang pada Tuhan, atau bahkan hanya rutinitas. Ingat, ada satu tujuan kita ngiring Tuhan, ikut Tuhan. Kalau kita tidak punya satu tujuan, yaitu pertahankan iman sampai akhir, maka kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Tujuan akhir kita yaitu memelihara iman serta menjaga keselamatan yang sudah kita terima dari pada Tuhan Yesus. Itu yang harus tetap kita jaga. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, benar, haleluya, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan
sembuhan dengan Tuhan, tak akan menyerah. Benar, amin. Imani Bapak Ibu. Saudara, kalau saat hari ini ada begitu banyak hal yang mengganjal dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan kita undur daripada Tuhan, kita males daripada Tuhan, cari Tuhan, atau bahkan kita mulai mau meninggalkan Allah, sudah tidak peduli lagi bagaimanakah iman atau bahkan keselamatan yang sudah kita miliki. Hari ini kembali kepada Allah. Hari ini miliki kembali tujuan, cinta mula-mula yang daripada Tuhan harus berkobar dalam kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sadar itu, saat hari ini kita dalam masa proses, yaitu adalah kesempurnaan yang Allah mau izinkan dalam hidup kita. Bertahan untuk tetap mengalaminya, sampai kita akhirnya mengalami pemulihan dan pengangkatan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan sangat bersukacita tatkala melihat didapatinya kita hidup tetap setia di hadapannya. Kalau hari ini Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin sampaikan Tuhan, saya beri waktu untuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bereskan secara pribadi. Hilangkan motivasi-motivasi yang tidak benar di hadapan Allah. Tetapi minta Roh Kudus untuk menguatkan dan menyempurnakan, sehingga kita tidak pernah kalah dengan apapun yang menjadi tipu daya, sehingga kita jauh atau bahkan tidak mengikut Tuhan. Haleluya. Benahi hubungan panjenengan sama Tuhan. Iya, sampaikan sesuatu pada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin, haleluya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Benar. Ini yang mengingatkan kita bersama-sama. Seberat apapun beban yang harus kita tanggung, Dia beri kekuatan. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, benar, itu Tuhan yang akan merangkaikan sesuatu yang baik. Walaupun manusia kadang-kadang mereka-rekakan yang tidak baik. Kadang-kadang kita melihat orang yang sudah sepuh atau bahkan orang yang sudah tidak mampu. Tapi kenapa iman percayanya dia sangat gigih di hadapan Tuhan? Kita sekarang tahu, mengikut Tuhan ada satu tujuan, karena ada satu pengharapan. Hari ini, kalau kita tidak ada, kalau kita lupa, hari ini Tuhan mau di dalam pengiringannya ada tujuan, yaitu adalah sampai mati kita akan mempertahankan iman kita. Kita akan menjaga keselamatan kita. Dan kita akan pegang teguh sampai didapatinya kita setia di hadapan Allah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ingat saudara, apapun yang terjadi. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apalagi kita menjual keselamatan.
Haleluya. Haleluya. Wanita pujikan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kaum pria diingatkan dengan pujian itu, berdoa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya benar. Kalau hari ini begitu berat, hidup yang harus kita sanggah, ingat, itu Tuhan izinkan, tetapi Tuhan akan menyertai dan memberi kemampuan. Jangan sampai kalah, jangan sampai mundur, jangan sampai kita hilang dari hadapannya. Kaum pria angkat pujian. Tuhan tak pernah janji. Hai kaum wanita dan ibu-ibu, jangan engkau mengeluh, jangan engkau bersulo, jangan engkau bersungut-sungut. Apapun yang kita hadapi alami saat hari ini, berat setara daging, nangis kita bisanya. Tapi ingat, Allah menyertai dan Allah memberi kekuatan untuk sampai mampu memenangkan semua proses kesempurnaan bersama-sama. Haleluya. Aku tidak mau menyerah. Aku tidak mau menyerah dengan situasi kondisi, tapi aku mau berserah kepadamu Tuhan. Orang yang percaya dan setia itu adalah kami Tuhan. Amin. Yang lama kami menunggu mujizat-Mu. Yang lama Tuhan kami minta kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau izinkan kami mengalami seperti ini. Kami tahu Engkau punya satu maksud. Dan kami tidak mau meninggalkan iman percaya kami kepadamu. Kami tidak mau meninggalkan Engkau. Dan bahkan kami tidak mau menjual keselamatan kami Tuhan. Amen. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menyembah, saat kami memuji, saat kami mengagungkan, mujizat itu terjadi atas hidup kami. Kesetiaan kami, ketaatan kami, Engkau tidak pernah membiarkan. Dan Engkau akan datang menjamah dan mengangkat kami. Amen. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, apapun yang terjadi, kami mau tetap berserah kepada Engkau. Sebab mengikut Engkau itu adalah keputusan kami. Kami tahu tujuan mengapa kami mengikut Engkau. Sebab ada pengharapan kekal, yaitu hidup di dalam sorga yang Engkau jaminkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kuatkan kami, teguhkan kami. Ameng-amengi kami, tuntun kami. Untuk kami tetap kuat menjalani semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan lewat setiap firman Tuhan siang hari ini. Dan saat ini mari bersama-sama kita mau menyimak pengumuman untuk tim Mulmed bisa menyiarkan melalui LCD. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gaskidana yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan, organisasi musik gereja membuka training bagi pelayan Tuhan meliputi tamborin dan dance, musik, singer, multimedia dan sound system. Untuk syarat
Untuk mengikuti training adalah yang pertama, ilmu dasar atau skill yang dimiliki sesuai dengan pelayanan yang diambil. Yang kedua, wajib untuk mengikuti sepatu atau bersedia untuk mengikuti sepatu. Yang ketiga, usia minimal 16 tahun dan sudah menjadi jemaat GSG Gideonayu minimal 1 tahun. Untuk teknis pendaftaran, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar melalui chat WhatsApp dengan format daftar OMG _ training yang diambil dan dikirimkan ke nomor WhatsApp 087 812 609 184 atas nama Mas Trisuko. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hati untuk kita sama-sama melayani Tuhan, kami OMG menunggu Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah yang pertama jam 6:30 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan yang ketiga jam 5 sore. Kemudian untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara offline di gereja, untuk diharapkan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker semenjak dari rumah secara benar, yaitu menutupi area hidung dan juga mulut. Kemudian mencuci tangan sebelum memasuki gereja dengan air yang sudah disediakan atau dengan menggunakan hand sanitizer. Suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Memberikan persembahan di tempat yang sudah disediakan dan menggunakan amplop yang sudah disiapkan dari rumah. Jaga jarak minimal 1 meter. Kapasitas gedung maksimal 150 orang. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara untuk datang lebih awal supaya nanti tidak terlambat, karena kapasitas gereja kita hanya 150 orang. Apabila kapasitas sudah memenuhi, mohon maaf, Bapak Ibu Saudara tidak boleh diperkenankan masuk atau dapat mengikuti ibadah selanjutnya. Kemudian untuk anak di bawah 12 tahun dan juga lansia di atas 60 tahun, mohon maaf tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara offline, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online yang akan disiarkan di kanal YouTube dengan channel YouTube GSG Gideonayu yang akan disiarkan jam 5 sore. Bagi jemaat yang membawa mobil, diharapkan untuk parkir di depan gereja. Jadi sepanjang jalan di depan gereja ya Bapak Ibu. Kemudian untuk ibadah komsel sudah diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis jam 7 malam di gereja. Dan untuk jadwal komsel bisa dilihat di LCD Bapak Ibu, itu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis sesuai dengan komsel masing-masing dapat mengikuti jam 7 malam di gereja. Kemudian ada donor darah tanggal 2 Mei 2021 yang akan bertempat di Aula Kelurahan Joglo. Dan kemudian pengumuman selanjutnya, ibadah Komisi Orang Muda sudah mulai dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Jadi untuk anak-anak muda, kaum muda bisa mengikuti ibadah Komisi Orang Muda setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu menguatkan untuk hidup kami Bapa. Biarlah Yesus Engkau yang memampukan setiap kami Bapa untuk terus mempertahankan iman percaya kami Yesus. Dan Kau dapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami satukan hati kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Kau memberkati bangsa kami, pemulihan demi pemulihan kami percaya Engkau yang nyatakan di bangsa kami Bapak. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa kami dari tingkat atas sampai bawah. Kami percaya biarlah hikmat marifat-Mu saja Bapak yang Engkau curahkan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon. Kami percaya Yesus Engkau yang memberkati gereja kami baik di pusat maupun di cabang Bapak. Memberkati juga setiap hamba-hamba-Mu, gembala sidang kami Tuhan yang sudah Engkau tempatkan.
Engkau memberkati beliau dalam setiap pelayanannya, dalam setiap keluarganya, dalam setiap kebutuhannya. Kami percaya Engkau yang akan cukupkan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu di tempat ini, memberkati setiap kami Bapa, memberkati pelayanan kami, memberkati setiap keluarga kami juga Bapa, memberkati juga setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tambah-tambahkan setiap hari jemaat-Mu Bapa, baik secara kuantitas maupun kualitas. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, engkau akan diayomi. Dan engkau pulang dengan berkat-berkat Allah. Diberkati untuk jadi berkat. Disembuhkan untuk menyembuhkan. Dipulihkan untuk memulihkan.